ada standar-standar bahwa bukan masuk Jakarta, kemudian namanya numpang.com, di mana? Di KK, Pak. Satu kakak 30 orang. 30 orang. Itu yang tiba-tiba mendapatkan fasilitas. Mas Imam, apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membantu Pemprov daerah lainnya supaya mereka-mereka yang datang dari daerah ini juga mempunyai keahlian dan bisa mengembangkan potensi mereka sendiri, Mas Imam? Ya. Pertama, negeri ini kan dibangun dengan sebuah janji proklamasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum. Dan mencerdaskan bangsa. Kehidupan bangsa. Artinya tidak hanya DKI yang harus dibangun. Jadi mindsetnya Jakarta sebagai kota yang investasi, ya peredaran uang ada di sini, itu dia juga harus bisa menjadi ibu dalam tanda kutip, membangun pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Nah, itu juga sebetulnya menguntungkan. Makanya nanti anggota DPR, kalau itu tadi ada 17 triliun atau orang-orang yang datang ke sini dianggap dalam tanda kutip beban. Sebetulnya mereka ya yang terutama kalangan yang paling bawah, dia ke sini itu juga dengan segala resiko. Andainya ada dukungan dari pemerintah daerah, apalagi pemerintah Jakarta ikut menjadi fasilitator. Itu bentuknya transfer dana atau gimana, Mas Imam? Saya ngelihat program. Oh, program. Contoh aja lah dengan sekarang ini, kan ada makanan bergizi MBG. gratis ya. Kalau itu diterjemahkan di dalam upaya untuk community development, pembangunan komunitas, kemudian membangun ketahanan pangan keluarga, bukan food estate yang triliunan itu loh. Ya. Kemandirian pangan di tingkat keluarga dan tingkat komunitas. Orang nanti bekerja di situ. Yang penting dapur ngebul. Tanpa perlu datang ke Jakarta. Tanpa perlu datang, tapi semua program itu difasilitasi. Jadi Jakarta menjadi sister city. Berarti harus ada keikhlasan memberikan sebagian dari APBD itu ke daerah. Bukan hanya sekedar ikhlas, ini tanggung jawab moral, apalagi dulu ya sebagai ibu kota. Itu kan harus mendorong pengembangan kota-kota lain sehingga tidak timpang. Kalau selagi masih timpang, ya pasti orang akan datang ke sini. Nah, itu kan menyangkut otak. Nah, kalau otak kita nggak sampai ke situ, ya paling cuma ngusur-ngusur orang. Ya yang cilakannya kan yang diusir yang bawah terus, padahal dia ini orang yang paling menderita. Ya, kenapa nggak ngusir sekalian juga orang yang di atas? Yang datang politisi nganggur tadi ya? Yang politikus nganggur itu harusnya juga Nah, tapi kan kita intinya adalah bagaimana Jakarta dengan program-programnya berkeadilan dan ikut mendorong kesejahteraan umum. Nah, itu yang menurut saya harusnya dilakukan. Oke. Saya ke Pak Yani. Pak Yani, ada nggak keikhlasan? Pasti setuju Pak Yani, pasti setuju. Ada nggak keikhlasan untuk membagi APBD-nya buat daerah-daerah lain, terutama pemasok kaum urban? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin di Jakarta ya, di Jakarta tadi pendatang itu berkurang ya, saya kembali itu dulu. Maka harapan kita bahwa pemerintah pusat itu memberikan perhatian, memberikan pemerataan dalam pembangunan ya di seluruh daerah. Kalau di daerah di luar Jakarta misalnya masing-masing berkembang ya peningkatan perekonomian, maka mereka nggak perlu datang ke Jakarta sebenarnya. Mereka nggak perlu datang ke Jakarta, tetapi udah bisa merasakan ada harapan kehidupan yang lebih baik di daerahnya. Nah, kalau di sisi lain, untuk wilayah daerah penyangga misalnya, ya kita kan ada Jabodetabek ya. Nah, ini kan sebenarnya selama ini dari Pemprov DKI juga sudah memberikan beberapa hibah ke wilayah-wilayah itu. Nah, harapannya ya kalau ke depan kalau ada tadi undang-undang. Bukan satelit Pak Yani, lebih ke daerah-daerah pemasok kaum urban. Iya, sebenarnya kan pemasok kaum urban kan kalau kita lihat ya, ini kan tetangga juga, Depok, Bogor, Tangerang, Tangsel ya, kemudian Bekasi, kota Bekasi. Sebenarnya wilayah itu, paling walaupun ada juga ada dari Tegal, dari Brebes gitu ya, dari Pemalang. Nah tetapi yang paling utama mungkin yang bertetangga dulu ya, yang bertetangga, penyangga. Kita harapkan juga
bahwa untuk di di wilayah penyangga itu di sana memang nanti ada pusat-pusat ekonomi baru yang memang kalau di sana hidup pusat-pusat ekonomi baru, warga tidak lagi ke Jakarta. Oke. Ya. Nah, saya kira ini juga jadi perhatian nanti dari Pemprov DKI karena kita ada aglomerasi ya, ada bantuan-bantuan untuk itu. Satelit juga kayaknya udah penuh nih Kang Yayat. Gini, saya ingin memberikan masukan juga mengkritisi sedikit Pak terkait tentang kebijakan rekrutmen pelatihan, khususnya BLK Pak. Kita tahu bahwa BLK itu biasanya sesudah melatih, tapi next-nya kita tidak tahu karena satu, mereka sudah dilatih tidak punya lapangan kerja atau sudah dilatih tidak mau disalurkan. Saran saya satu, BLK DKI jangan kalah dengan LPK Pak. Yang sekarang merekrut tenaga kerja sendiri, melatih sendiri, mendidik sendiri, kemudian mengirimkan langsung. Ke luar negeri. Ke luar negeri atau kemana saja. Ini fenomena ini yang sebetulnya agak sedikit masalah ketika mereka yang ikut LPK itu dibebani dengan biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Kemudian mereka juga harus membayar kepada agen-agennya. Itu fenomena sudah terjadi di mana-mana ketika masyarakat tidak mendapatkan kepastian. Jadi kita coba memberikan catatan berapa anggaran yang dikeluarkan untuk balai latihan kerja tersebut. Outputnya sama outcome-nya sama atau tidak? LPK lebih praktis Pak. Itu yang menjadi catatan kita. Misalnya contoh, ada satu LPK kerjasama dengan satu perusahaan di Jepang mencari rekrutmen hampir 3.000 orang. Langsung terrekrut bagaimana prosesnya. Bahkan ada juga LPK yang pangsa pasar adalah kerja di kapal pesiar. Nah betul. Yang kedua gini Pak, pengangguran. Ternyata pengangguran terbesar di DKI ini adalah anak-anak STM, SMK. Dan catatan yang kami dapatkan ternyata SMK itu rata-rata SMK yang swasta. Kenapa? Peralatan mereka kalah dengan yang negeri. Jadi ketika lulusannya itu banyak, keterampilannya terbatas, kemudian pasar tidak mampu menyerap. Nah itu menjadi catatan kita. Dan satu lagi bagaimana Jakarta ini menjadi tulang punggungnya ekonomi harus dilihat dulu. Datang ke Jakarta bidang apa yang masih terbuka. Satu, sektor primer di Jakarta itu tidak ada. Apa itu? Tambang. Kemudian perkebunan, apa saja udah nggak ada. Sekarang sekundernya manufacture Pak. Manufacture sekarang drop Pak. Industri pengolahan tuh semakin drop, bahkan meninggalkan Jakarta untuk pindah ke daerah lain. Yang terjadi di Jakarta sekarang ini adalah tersiarisasi. Apa yang besar itu? Retail besar dan kecil. Yang online-online itu sama tuh. Reparasi sepeda motor yang hampir 18 juta. Otomatis apa? Kalau pasarnya seperti itu, gajinya cuma UMR semua, bahkan di bawah. Kalau di UMR, kalau seperti ini Jakarta sampai ke depan, sementara biaya hidup di Jakarta itu makin tinggi. Tinggi, 14 juta Pak. Jadi gaji kita ini tidak menolong masyarakat. Kecuali nanti tadi yang saya katakan ada 17 triliun anggaran untuk membantu mereka yang income-nya terbatas. Bayangkan UMP-nya 5,2. Ya. Mungkin tanggal 5, 2 minggu kemudian koma. Nah, artinya apa? Kita selama tidak merubah struktur income-nya, ketika lapangan kerjanya informal semua, tetap begini Pak. Justru yang kita tunggu adalah apa terobosan yang menuntut pekerjaannya bagus, gajinya tinggi. Kang Yayat, dengan kayak gini bisa nggak Jakarta jadi kota global? Nah, pertanyaan tuh tadi, sekarang mulai dari mana? Kita mulai, sekarang DKI sedang menyusun perda, rancangan perda tentang kependudukan. Maka pertanyaan yang pertama, bagaimana tentang strata pendidikan di Jakarta? Apakah perlu suatu saat nanti syarat mendapatkan KTP Jakarta minimal SMA? Kalau masih SD SMP, Anda sekolah akselerasi, difasilitasi dananya. Kemudian yang harus punya keterampilan ditambahkan. Yang kedua ada segmennya, misalnya contoh, berapa tahun orang harus bisa dapatkan rumah susun? 2 tahun dulu jadi warga Jakarta. Pelatihan misalnya 5 tahun. Kemudian untuk mendapatkan bantuan sosial harus 10 tahun. 10 tahun tinggal di Jakarta. Ini kan menarik. Ada standar-standar bahwa bukan masuk Jakarta, kemudian namanya numpang.com, di mana? Di KK Pak. Satu KK 30 orang. 30 orang. Itu yang tiba-tiba mendapatkan fasilitas. Itu menjadi persoalan. Jadi administrasi kependudukan betul kata Pak Gubernur. Tapi kata Pak Gubernur selanjutnya siap bersaing. Yang menuntut bersaing itu adalah korporasi yang memang kalau merekrut Anda tidak, Anda kalah, Anda tidak bakal. Ada rencana pembatasan KK nggak sih? Oh pasti dong, pasti. Bahkan nanti kita kan ada melakukan banyak exercise ya, apa aja yang harus dibatasi. Bahkan kalau di negara-negara yang lebih maju misalnya ya, ada pembatasan. Let's say rumah itu luasnya 70 meter persegi, artinya hanya bisa ditempati oleh 4 orang. Nah ini juga sedang kita
godok terus. Ya, karena... Apakah itu pembatasan terkait dengan luas rumah juga, luas bangunan itu juga bisa efektif untuk mengurangi tadi jumlah satu kakak. Karena lagi gini yang menarik, kita ingin membantu mereka di rumah susun sewa. Ada 2 yang pindah, satu ikut program karena relokasi banjir, lokasi di kolong dipindahkan dengan kata gratis. Yang kedua rumah susun umum. Tapi fakta yang terjadi sekarang dari 2000 sampai sekarang 100 miliar nunggak dan menjadi beban Pemprov. Nah itu kan menjadi fenomena bahwa subsidi rumah juga menjadi bagian khususnya rumah sewa yang tidak terpisahkan dari program ke depannya. Karena Bang Ciko, fenomena tidur shifting di Jakarta itu sangat nyata. Sangat nyata dan itu sangat memprihatinkan. Bahkan ketika masa kampanye, Mas Pram sendiri melihat dengan mata kepalanya sendiri ya di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat hal tersebut. Dan itu yang membuat dia semakin semangat bagaimana untuk membangun Jakarta khususnya dari bawah untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Kita break dulu ya. Nisu? Fenomena sosial di Jakarta memang masih sulit untuk diurai. Kita coba urai satu persatu. Di sini tetap diinterupsi. Oke.